Ini disebut oleh makan bangkai saudaranya seiman. Bayangkan jeleknya sifat itu. Digerebek rumahnya. Begitu digerebek rumahnya, tentara banyak saya datang, dilihat sama dia. Di rumah bergerebek. Dia turun dari tangga rumah. Rumahnya panggung. Turun, ada pohon pisang di depan rumahnya. Dia cerita sama saya. Maka orang itu kalau baik dia, tawadu gitu. Itu juga kita nggak tahu. Mungkin dia mau nipu kan? Kita nggak tahu juga. Dia kelihatannya kok sombong banget. Belum tahu juga kita apa niatnya. Maka tidak boleh suzon. Tapi kalau suzon tidak apa-apa. Majlis bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ba'du. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Di dalam tafsir itu ada di ayat berapa ini? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai hatta ya'tiyakal yakin. Menurut penafsiran hatta ya'tiyakal yakin, sampai kamu itu mati, sampai maut datang, sampai maut. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu mati. Al-Hijr 99. Al-Hijr terakhir. Ya, surat terakhir Al-Hijr. Ayat terakhir. Sampai datang mau, artinya apa? Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Nah, sampai yakin ajal datang padamu. Sampai mati. Itu yang dimaksud itu tidak ada berhentinya ibadah itu sampai mati. Jadi yang tersirat di situ itu istiqomah ibadah. Jadi orang Rabbunallah semestaqamu. Jadi Robnya, penguasanya, penciptanya, pengaturnya, yang menghidupkan, yang mematikan, itu sebagai satu akidahnya. Lalu dia beribadah sampai mati. Maksudnya ibadah itu tidak sewaktu-waktu. Nah, yang dikehendaki di situ hikmahnya itu supaya kita beribadat istiqomah. Maka di dalam Islam terus menerus itu istiqomah itu merupakan suatu rahmat yang datangnya secara khusus dalam ibadah itu bagi orang yang semuanya beribadah, tapi khususnya orang istiqomah itu penilaiannya punya kelebihan dalam kehidupannya karena istiqomah itu. Nah, maka Allah janji innal ladzina qalu rabbuna sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang istiqomah itu terus menerus dalam ibadah. Turunlah malaikat penghiburnya dalam segala persoalannya, menghibur dia bahwa dia diancam maut pun abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Diancam mati pun justru terhibur karena ya senanglah ada surga yang menunggu kamu gitu.
Kalau orang istiqomah itu, jadi tidak takut. Jadi apa ya, hikmahnya istiqomah itu? Apa hikmahnya apa? Disebut hikmahnya. Semua ibadah itu memang bagus, tapi kalau istiqomah itu sebagai suatu keistimewaannya dapat hikmah ibadah itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun mereka menghiburnya. Kalau ancaman ibadah itu maut, dia tidak ragu, justru senang dengan maut yang dihadapinya. Kalau istiqomah itu gitu. Kalau dia sakit, menghapus dosa-dosanya untuk mendapatkan, kalau dia sabar, mendapatkan balasan Allah yang bagus. Pokoknya istiqomah itu untung. Jadi maka orang istiqomah itu mesti sampai pada istilah tawakal. Orang istiqomah itu, dia kalau dia istiqomah pasti karena dia berserah diri kepada Allah. Maka dia tidak melupakan ibadah, tidak meremehkan ibadah. Di mana kesempatan ibadah, dia ibadah. Karena dia keistiqomahannya tadi, jadi dia tidak boleh ada kesempatan ibadah, dia absen, tidak mau dia. Nah, orang seperti itu pasti dia berserah diri dalam hidupnya kepada Allah. Maka dia berserah diri kepada Allah itu membantu dia serius untuk tampil dalam semua kegiatan ibadah. Nah, karena ibadah itu nilainya amanu amil sholihat, takwa. Maka Allah bilang yattaqillah ja'alahu makhraja. Siapa saja wa may yattaqillah ja'alahu makhraja. Warzuq min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki tanpa di luar perhitungannya. Nah, lalu ditutup ayat itu wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Ya, jadi yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Ayatnya itu ditutup dengan tawakal. Nah, jadi orang istiqomah itu dia mampu mempertahankan istiqomahnya kalau dia tawakal. Nah, tawakal dalam apa? Dalam membentuk ibadah. Ibadah itu apa? Praktek ajaran. Praktek ajaran melalui apa? Melalui sami'na wa ta'na pada Allah Rasulullah amri. 30 juz Quran dan beribu hadis itu. Lalu kita melihat sekarang kenyataannya justru tidak bisa praktek Al-Quran dalam arti sempurna. Jadi ibadahnya itu tidak bisa istiqomah. Sewaktu-waktu. Karena begitu mengenai hukumnya pencuri kasih makan gratis, tidak bayar kos-kosan, tidur nyenyak. Sedangkan kalau orang beribadah, pencuri potong tangan lah. Jadi dia mau istiqomah bagaimana? Kenyataan sekarang itu. Siapa yang bisa istiqomah? Kenyataan sekarang itu di dunia ini. Karena din itu ditinggal. Sedangkan takwa itu, muttaqin itu yang mempraktekkan ajaran. Jadi ibadah itu apa? Praktek ajaran Islam, ibadah. Ibadah itu kalau mempraktekkan ajaran Islam, kalau diterima dengan niat sempurna, dengan ketulusannya segala macam, syarat-syaratnya sempurna, disebut takwa. Takwa itu mendatangkan kemudahan menyelesaikan persoalan hidup dan mendatangkan rezeki di luar perhitungannya. Lalu orang itu karena keyakinan seperti itu maka dia tawakal Allah. Kalau dia belum tawakal Allah, belum dia sempurna,
menyerahkan diri kepada Allah itu masih hitung-hitung. Kalau hitung-hitung itu masih ada ragunya, kalau saya tidak begini nanti wah kalau ini masih banyak kalau-kalonya. Nah, seandainya saya ini, seandainya saya begini. Nah itu kata Rasulullah, la taqul law anni fa'altu kada wa kada lakana kada. Jangan kamu ngomong seandainya aku begini nanti akan jadi begini, seandainya begini. Fa inna kalimat la yaftahu amal syaitan. Sesungguhnya kata-kata lau itu membuka pintu setan. Tawakal orang jadi kurang karena kalau tawakalnya hilang. Kalau saya begini kan bisa ini, kalau begini. Nah, yang orang beribadah itu enggak. Kalau saya memenuhi syarat ibadah ini, terima Allah ibadah saya. Berserah diri kepada Allah akibatnya. Tapi kalau itu tadi, kalau perhitungan akal itu tadi, ya bagaimana mau istiqomah? Apalagi sampai kepada tawakal. Karena hitungan dia lebih utama daripada penyerahan diri kepada Allah. Nah, penyerahan kepada Allah memang tidak bisa mengurangi nilai hitungan, tapi hitungan itu hitungan ilmiah, rasional dengan praktek ajaran dan tawakal, baru hitungan ilmiah itu nilainya ibadah. Tapi kalau tidak hitung ilmiah, salah juga. Tawakalnya tidak diterima Allah. Karena apa? Karena tawakal itu tanpa hitungan ilmiah, sebab musabab yang diupayakan, ketawakalnya nggak diterima juga oleh Allah. Pokoknya saya tawakal sajalah. Kalau rezeki datang, nanti kan datang sendiri. Itu betul juga, tetapi tidak diterima tawakalnya karena tidak ada hitungan ilmiahnya. Begitu ada hitungan ilmiahnya, saya harus berdagang, atau saya harus bertani, atau saya harus apa. Pokoknya ada usaha lah. Nah kalau ada usahanya, baru dia mempunyai nilai takwa tadi. Nah baru tawakalnya menenteramkan dia. Tapi kalau tawakal nilai usahanya nggak ada, dia tidak disebut takwa. Karena tawakalnya enggak punya sebab musabab. Mudah-mudahan saya untung berdagang apa tidak, enggak berdagang enggak bisa. Jadi nilai takwanya enggak ada. Sebab takwa itu praktek ajaran tuh. Dari praktek ajaran. Nah, kalau enggak usaha praktek itu bagaimana yang enggak ada praktek. Maka orang yang gampang berserah diri kepada Allah itu orang dalam kesusahan. Kalau orang dalam kesenangan berat dia tawakal itu. Karena dia senang. Maka orang mujahid yang menghadapi musuh itu tawakalnya banyak. Jadi didesak dia mau tidak mau dia harus tawakal. Sementara dia menghadapi musuh itu. Nah itu yang banyak. Maka para mujahid itu banyak kelebihannya daripada yang bukan mujahid. Karena mujahid itu banyak persoalannya kan. Persoalan ini, persoalan itu. Wah banyak persoalan. Jadi kalau tidak tawakal Allah dia tidak bisa. Nah, sehingga mujahid itu banyak kelebihannya. Maka Allah bilang orang mujahid itu walaupun dia beriman sama-sama ada baiknya. Tapi orang mujahid itu lebih utama daripada yang bukan mujahid. Karena kalau jihad tuh banyak problem. Problem keluarganya, problem anak istrinya, problem temannya, problem musuhnya. Kumpul lah dihadapi semua lah itu. Jadi tentu ujung-ujungnya dengan segala upaya dia, ujung-ujungnya dia tidak ada jalan lain, tawakal Allah saja. Nah itu. Jadi kita kalau sibuk memikirkan praktek ajaran seperti mujahid itu sibuk mau menegakkan ajaran tentu dengan prakteknya, itu mudah dia sampai pada tawakal itu. Maka mereka itu banyak yang kadang-kadang itu seperti teman di Jawa Timur itu, Basmail namanya.
digerebek rumahnya. Begitu digerebek rumahnya, tentara banyak sekali datang, dilihat sama dia. Di rumah bergerebek. Dia turun dari tangga rumahnya panggung. Turun, ada pohon pisang di depan rumahnya. Dia cerita sama saya. Jadi bagaimana pemain? Ya saya pikir tidak bisa menunggu orang banyak mengepung rumah itu. Sebelum dia naik ke rumah, saya turun duluan. Di pohon pisang itu saya berdiri aja. Diperiksa, itu naik. Wah, enggak ketemu saya. Padahal saya ada di situ. Di pohon pisang itu saya nyender aja gini. Kalau kena ya sudah kena. Tawakal saja katanya. Nah itu malaikat menghibur dia dengan ketentraman kan dia mestinya begitu orang naik lari kencang, lari sembunyi ke apa. Ini enggak, tenang aja dia. Mungkin malaikat turun sampai dia, udahlah tenang. Akhirnya anunya pulang, selesai sudah. Nah, jadi begitu bisa itu. Warman itu begitu juga, dikelilingin dikepung. Nah, sudah dikepung sama tentara ada di satu wilayah gitu. Dari gunung itu dikepung dari jarak jauh, rapat sampai ke tempat bersembunyiannya. Dia mau keluar, waduh, tentara sudah dekat. Tadinya mungkin sekilo per setengah kilo jauhnya satu sama yang lainnya. Turun, tinggal dekat gitu kelihatan. Jadi mau lari, tentaranya sudah kelihatan. Jadi kata Warman, jadi Bang Opan bagaimana coba? Ya saya pikir ya berdiri aja lah, bagaimana ya kita lawan juga. Tidak ada, ini sudah peluru juga kurang, mereka banyak dan kelihatan semua keliling ini. Wah nggak pantas. Ya sudah, lebih baik tidak nyerah. Kita tidak nyerah aja, tapi kalau ditangkap ya sudah berserah sama Allah aja tangkap. Tahu-tahu ada orang ngomong, tadi saya lihat di sini katanya. Apa saya lihat? Jadi saya duduk kata mau korban, saya duduk saja, saya ambil sarung, saya kemulin gini, diam aja di pinggir. Tadi di sini karena saya lihat. Lah itu mujahid itu begitu. Di sini tadi saya lihat. Wah, saya bilang dikira puntung kayu mengorban. Untung kalau udah ditendang, kalau ditendang pas kena kepala itu. Lah begitulah orang tawakal itu. Kalau tawakal karena ibadah. Kalau tawakal karena yang lain-lain mah enggak ada jaminan. Maka kita dikehendaki oleh Allah itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal tiba. Jadi tidak ada henti-hentinya. Bukan nunggu ajal baru mulai, bukan. Tidak ada henti-hentinya dari mulai dia muslim, tidak ada henti-hentinya mempraktekkan ajaran. Itu sebenarnya tidak dengan kekayaan, tidak juga dengan kemiskinan, dengan kesadaran. Bukan dengan kekayaan, bukan dengan kemiskinan. Praktek ajaran itu hanya dengan kesadaran kok. Dan semua praktek ajaran itu, besar ataupun kecil, di hati ataupun di jiwa ataupun di raga, praktek ajaran itu. Kan kalau zikir bisa di hati, di lisan bisa. Pokoknya secara jasmani maupun secara rohani, semua praktek ajaran itu, semuanya itu ada kewajiban mutlaknya, harus ada niatannya, sehingga semua amal kata Rasulullah itu terserah niatnya benar, baru itu amal itu benar. Walaupun amal benar, kalau niatnya salah, walaupun sholat bisa masuk neraka kalau salah niat. Semua kerjaan itu prinsipnya di niat. Kalau ibadah itu robbak, ibadah itu kepada Rob. Jadi semua niat itu dalam ibadah itu harus ikhlas karena Rob. Kalau karena Rob, maka dia ada Robnya di sini.
Di hatinya ada Robnya, ada Allah di hatinya. Jadi kalau niat ibadah karena itu praktek ajaran Allah, mengharapkan Allah, maka Allah ada di hatinya. Nah, niat itu tandanya orang itu berniat apabila ada Allah di hatinya. Oh, ada Umi ini, coba ada apa? Panggilan dengan biaya dibebankan kepada Anda. Oh, ini dia tahu. Nah, ini mungkin ada bawa apa tadi? Ada? Enggak ada. Oh, perlu dia. Iya, ada yang perlu diambil tadi. Asal hari Selasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suruh jemput nih siapa tak? Oh, suruh ambil. Ke mana? Siapa? Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang ngambilnya? Oh ya, ya sudah. Ente dah ambil. Ya. Iya, itu yang tepat lah ente. Enggak usah, sendiri aja. Dong paling apa itu? Enggak tahu apa kali. Paling biasanya roti kah atau tapi kemarin ada singkong dikasih orang. Mungkin singkong itu. Pokoknya Umi kalau malam mabit atau ini esok Selasa mesti ingat dia. Pokoknya dia apa gitu ya, kalau Selasa sama mabit. Ya itulah dia punya amal. Jadi tadi kita terusin. Karena semua tadi kita menceritakan ibadah, taat segala macam, niat, semuanya diniat. Tapi niat itu tandanya kalau karena ibadah itu kepada Allah maka ada Allah di sini. Kalau tidak ada Allah di sini, niatnya tidak berfungsi. Jadi umpamanya tadi kita ke sini, saya juga ke sini. Ada enggak Allah di sini? Niat ibadah, ada enggak Allah? Enggak ada, tidak berfungsi. Allah tahu. Oh dia tidak butuh aku balas. Allah tahu. Tapi kalau kita jalan memang mudah-mudahan pokoknya walaupun tanpa kalimat, pokoknya ada Allahnya diniatkan ibadah gitu. Allah itu tahu. Ya, seperti kita tahu itu. maka kita tidak boleh suzon sama sesama mukmin itu karena kita tidak tahu hati orang. Mungkin kita lihat orang itu sombong banget, apa karena memang dia menyombongkan diri apa tidak kita juga tidak tahu. Padahal kelihatannya sombong pama ya. Tidak bisa diduga-duga. Pama kelihatan dia tawadu sekali. Tidak bisa diduga-duga. Cuma kalau baik kita anggap baik, kalau kurang baik ya kita ya masih ada pertanyaan bukan menuduh jelek. Kalau baik kita lebih baik ya sudah tidak apa-apa karena husnuzon itu dipuji. Tapi kalau suuzon itu ya tidak boleh suuzon. Inna ba'dadh-dhanni ismun, itu dosa. Maka orang itu kalau baik dia tawadu gitu, itu juga kita nggak tahu. Mungkin dia mau nipu kan? Kita nggak tahu juga. Dia kelihatannya kok sombong banget. Belum tahu juga kita apa niatnya. Maka tidak boleh suuzon. Tapi kalau suuzon tidak apa-apa. Nah kadang-kadang kalau kita membenarkan apa yang ada di hati kita melihat orang, nah itu ternyata banyak meleset. Orang tawadu mau nipu, tawadunya bukan main. Kalimatnya malah indah sekali kalau mau nipu itu. Kalau orang tidak mau nipu malah polos saja. Kadang-kadang begitu kejadian. Jadi
Maka kalau sakwa sangkanya jelek itu haram hukumnya. Karena tidak bisa menduga isi hati orang. Tapi kalau baik, nah yang jelek-jelek diduga baik saja, bagus saja, karena artinya dia orang menganggap orang lain baik, itu bagus saja. Husnuzon namanya. Maka suzon itu akibatnya timbul hasad. Setiap husnuzon efeknya hasad. Jadi ucapan min sari hasidin idza hasad. Itu dari zaman dulu itu setan tuh paling suka betul kepada hasad itu Qul a'udzu birabbil falaq. Maka kalau orang kena sihir baca Qul a'udzu birabbil falaq. Min sari hasidin idza hasad. Kalau hasid itu dari suzon itu. Jelek, sangka jelek. Lalu dia hasad, dia tidak suka. Nah, beramal apabila dia suka, bukan beramal karena kewajiban. Jadi beramal karena kepada orang yang dia sukai, bukan beramal karena kewajiban dia, bukan. Jadi kalau orang miskin mesti ditolong karena dia tidak suka, dia tidak kasih. Orang ini tidak beres, namanya kan. Itu jadi tergoda hasad. Orang hasad itu. Kalau sifat itu tidak terhilang, memang tidak disadari, itu akibatnya menjadi ghibah, menceritakannya. Nah, menceritakan akibat daripada suzon tadi, istani buka siram minadzon tadi. Nah, maka ayatnya tadi disimpulkan oleh Allah itu ayuhibbu ahadukum ya'kullah ma'ahi maita, seperti makan bangkai saudara seiman. Karena dia terpaksa akibatnya hasad tadi, dengki tadi, suzon tadi, cerita seperti makan bangkai, bukan makan bangkai kucing atau makan bangkai ayam begitu. Itu pun tidak enak, makan bangkai anjing, ya makan bangkai kambing tidak enak bangkai. Ini disebut oleh makan bangkai saudaranya seiman. Bayangkan jeleknya sifat itu. Maka orang beriman itu dinyatakan oleh bersaudara itu langsung ayatnya faslihu. Daripada kamu menyangkal lebih datang sama bersangkutan, kamu islah kalau kamu anggap jelek. Tidak apa-apa. Walaupun salah istilahnya nanti karena sudah berhadapan langsung sama yang bersangkutan. Wah, terima kasih ente menyelamatkan saya. Cuman keliru itu tadi, sebenarnya begini. Oh gitu, clear. Maka innamal mu'minuna ikhwatun itu faslihu, jalan keluarnya. Sebab kalau tidak ada jalan keluarnya, suzon, sama dengan makan bangkai. Maka orang beriman itu kalau tidak merasa dekat sesama mukmin, pasti ada kebenciannya. Bilang aja sama bersangkutan, saya tidak senang kalau ente teriak-teriak umpama. Teriak apa? Ya suka ya teriak, kalau ngomong tuh teriak. Kok kelihatannya kurang bagus. Terus kenapa? Ya kelihatannya ente suka marah berarti. Oh, saya teriak-teriak itu. Nah, diceritakan. Kita terima kasih karena sudah mengoreksi supaya kita jadi orang baik. Terima kasih, tapi teriak-teriak itu kemarin itu bukan marah. Sengaja saya ini karena orang itu begini-begini. Oh, itu maksudnya. Umpamanya clear gitu. Tapi kalau kita diam saja, kita hanya mengira itu setannya kesempatan. Digunakan setan pintar betul, digunakan kesempatan itu untuk kita menyimpang, jangan sampai menjadi ahli surga itu. Sebab dia sudah janjian sama Allah akan cari teman untuk masuk bersama dia ke neraka. Dan itu Allah izinkan. Allah izinkan kecuali kamu tidak akan bisa bagi orang yang tulus ikhlas beribadah. Kalau orang yang macam-macam itu gampang lah kamu dapatin itu. Sehingga kata Allah sedikit yang bisa lulus itu sedikit. Yang setan itu begitu sih hebatnya siang malam. Kita tidur lagi digoda, apalagi melek itu. Tidur lagi digoda.
Nah, mengingat Allah ini penting. Apa aja kita ingat Allah, itu jalannya ibadah bisa istiqomah itu. Kalau kita tidak ingat Allah, ya tapi tidak bisa terus. Soalnya kita bagaimanapun tetap ada lupanya. Cuman masalahnya kalau nggak biasa melatih diri ingat Allah itu, kita tidak istighfar itu melupakan Allah itu tidak istighfar. Pokoknya kita berangkat mau silaturahmi ke tempat Sipulan di Panjang atau di Kalianda, kita ingin selamat, ingin segala macam, tapi lupa kita niat bersilaturahmi itu dari ibadah pada Allah. Lupa Allahnya di sini nggak ada. Nah itu yang ada harapan mudah-mudahan cepat sampai, mudah-mudahan ketemu orangnya, mudah-mudahan dianya senang menerima kita. Pokoknya ada itu harapan, kepentingan. Allahnya itu terlupakan. Nah waktu karena kita sudah biasa di jalan tuh astagfirullahaladzim kok saya lupa ya. Ada anunya, ada istighfarnya. Tapi kalau tidak biasa enggak, ya sudah lewat saja. Saya sendiri yang mengutur diri saya, mungkin umum begitu. Sudah mondok, sudah tamat itu belum tahu ini masalah ini, belum tahu. Padahal sudah tamat nih, sudah mondok, kiai sudah menerangkan yang panjang-panjang bagaimana prakteknya. Belum ketemu sehingga saya hitung berapa juta piring yang saya makan dari mulai balik sampai saya tamat pondok gitu. Berapa ribu piring yang saya makan untuk Allahnya. Waduh, belum ketemu karena nggak tahu ini. Setelah habis itu juga bukan setelah tamat saja, 20 tahun setelah tamat itu berjuang, berjihad sampai masuk penjara, sampai meninggalkan Umi 22 tahun itu. Itu saja baru, itu rahasia aja baru ketemu itu. Jadi sekian puluh tahun ke sana itu, ya yang ada itu persoalannya, bukan Allah tawakalnya itu, tapi persoalannya. Nah sewaktu-waktu dapat kesempitan baru tawakal. Inilah yang kita upayakan, sehingga kalau saya ingat masalah paling kecil itu di zaman Rasulullah itu seorang makmum yang buta ya. Ya Rasulullah, saya ini buta, jadi saya mau ke masjid ini, datang ke masjid ini menyusahkan orang lain. Jadi saya izin, saya sholat di rumah aja. Terus, oh iya, secara rasional kan benar tuh, menyusahkan orang. Datangnya harus dijemput, pulangnya harus diantar kan, kasihan. Oh iya, itu tidak usah kesini. Begitu dia ngeloyong, rupanya tak datang intel. Datang intelnya Rasulullah apa? Jibril, malaikat Jibril. Kasih peringatan, dipanggil lagi. Sini dulu. Sini dulu. Ada apa Rasulullah? Kamu kalau waktu sholat itu kamu dengar azan nggak? Dengar, kalau dengar datang. kalau dengar datang. Iya benar, padahal tadi sudah diizinkan. Nah, sehingga Rasulullah bilang, siapa yang datang ke masjid itu, yang biasa datang tuh pengen kubakar rumahnya, cuma nggak dibakar, saking kencangnya perintah itu. Pengen aku bakar rumahnya orang-orang yang tidak datang ke masjid sholat jamaah. Maka afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah, kata Rasulullah. Si afdalnya sholat orang itu di rumahnya, kecuali yang wajib. Kalau yang wajib itu hanya perempuan yang baik di rumahnya. Kalau sholat sunnah baiknya di rumah. Tapi maka sahabat itu setelah ayat itu turun tadi, hadis Rasulullah itu, lalu sahabat itu punya musola di rumah. Sekarang bikin musola untuk sholat wajib, karena bukan di rumahnya kan. Orang kaya-kaya itu ya sebenarnya bukan orang kaya sih. Zaman dulu itu sahabat-sahabat itu punya musola untuk sholat malam, dia punya musola khusus. Sampai sekarang juga ada orang-orang tertentu yang punya ruangan untuk musola. Maksudnya untuk sholat malam, sholat sunat. Nah,
Sekarang ini musolanya bukan di rumahnya, di lapangan. Akhirnya untuk sholat Jumatan, selain sholat Jumat, sholat fardu di musola. Nah, kesalahannya itu. Dia bukan masjid, buktinya tidak ada khutbahnya tuh. Kan sholat fardu juga. Kok zuhur sholat situ, asar sholat situ, subuh sholat situ. Kok Jumat enggak? Kan wajib juga, sama hukumnya wajib. Nah, karena salah. Maksudnya sahabat bikin musola itu ya untuk sholat sebaik afdol sholat orang itu di rumahnya, kecuali yang wajib maksudnya laki-laki itu harus ke masjid. Nah, kemudian musola untuk orang rame-rame yang dalam sholat sunnah itu waktu lebaran, musola itu bukan di dalam masjid, di pekarangan Masjidil Haram. Di mana kita sholat? Di musola aja, artinya di luar, bukan dalam masjid. Lebaran itu karena rame-rame sholat sunnah, lebaran itu di musola. Karena musola itu berfungsi untuk sholat sunnah. Sekarang musola dibikin malah untuk sholat wajib. Tapi begitu Jumat enggak ada yang mau sholat situ, kan lucu. Pokoknya acak-acakan lah dunia ini. Jadi tidak prinsip lagi. Jadi kadang-kadang musola lebih luas, lebih besar dari rumahnya. Nanti kenyataan-kenyataan ini semuanya tidak akan sampai kepada tatanazzalu alaihimul malaika. Kalau bukan mujahid di negeri seperti ini, kalau bukan mujahid tidak turun. Sebab bagaimanapun alimnya tidak bisa. Karena hukum tidak laku kok. Ibadah itu rutinitas ibadah itu praktek ajaran. Ajarannya dari praktek rela. Dia terus malaikat mana jadi, nggak mungkin. Kecuali kalau dia mujahid. Nah itu pun mujahid yang sungguh-sungguh tentunya. Tapi mujahid firqah ya ini untuk umat tidak laku. Tapi kalau untuk pribadinya, wallahu a'lam, mudah-mudahan diterima Allah. Seperti ini yang kita dengar kan 212. Mujahid tapi tuntut keadilan secara hukum mereka, bukan menurut hukum Allah kan. Padahal yang menuntut itu mujahid, yang pengen menegakkan hukum Allah, tapi menuntut keadilan dengan hukum mereka. Sidang dia debat dengan sidang hukum mereka. Padahal kan mestinya kalau orang beriman, sidang itu yang mempertahankan diri dengan keyakinan dia. Bukan kalau istilah mereka itu, maka ada yang begitu istilahnya memakai senjata musuh untuk memukul musuh. Sehingga orang NII juga dulu, teman-teman saya juga betul di sidang memakai pembela. Maksudnya orang saya tanya, kenapa nanti pakai togut, hukum togut? Ente minta dibela oleh hukum togut. Berarti ente minta dibela melewati cara setan, melewati kerjaan setan. Saya bilang sama, ya termasuk umpamanya Ustaz Abu Bakar Basir, Abdullah Sungkar apa itu, karena dia ikut saya dulu. Tapi begitu sidang, kasih cari pembela. Saya bilang ente mau berlindung, mengharapkan keadilan di balik hukum setan itu. Bukan begitu ya akhi. Bagaimana? Kita memakai senjata dia untuk memukul dia. Saya bilang kalau senjata dia ya, kalau kita jihad kita rebut pistolnya itu tembakin sama dia. Kalau cuma debat kok senjata dia kita pakai debat setan, kita jadi setan juga. Gimana? Waktu lain katanya ini pendapatnya tidak diterima. Ternyata umum pejuang-pejuang itu tidak menerima pendapat saya itu. Jadi saya dipaksa pembela Ustaz Abu Bakar, Ustaz Dola itu pembelanya itu mungkin saking ikhlasnya barangkali khusus minta izin kepada saya. Sebab dia tahu saya punya alasan-alasan perjuangan ini.
Dia pengen sekali membela saya. Bilang ke Pak Ustadz itu ya, saya siap membelanya, saya ini pembela. Istilah grup dia itu. Tidak usah bayar apa-apa, pokoknya neken saja bahwa saya dibenarkan membela, saya akan bela itu. Sebab serius masalahnya kan gitu. Bisa tabung sama saudara nyampe sama saya. Saya bilang enggak, saya enggak butuh pembelaan manusia dengan cara setan. Kalau membela manusia dengan cara Allah mau saya. Dengan cara hukum setan kok dibela dengan hukum togut, saya enggak mau. Sampai saya sidang. Begitu ditanya syaratnya sidang kalau 5 tahun ke atas, ancaman 5 tahun paling rendah. Supersib itu ancaman 5 tahun sampai hukuman mati. Maka syaratnya harus punya pembela 3. Kalau enggak bisa disidang. Itu syaratnya hukum mereka. Begitu ditanya siapa pembela saudara terdakwa, saya bilang saya yang berbuat karena Allah dan saya yakin saya dibela Allah, enggak perlu, saya tidak butuh kalian. Saya gituin. Sudah. Wah ini sidangnya begini, dikasih tahu aturan tadi. Pak saya enggak ngurus, mau sah mau enggak sah, enggak ada urusan sama saya. Gitu. Lalu mereka kalau gitu kami yang menunjuk pembela demi jalan lancarnya sidang. Terserah kalian, tidak usah tanya sama saya. Begitu. Artinya dia minta kerelaan saya. Saya bilang nggak ada urusan sama saya. Kalian mau berbuat saja semua kalian. Gitu. Jadi tunjuklah pembela 3. Jadi pembela itu bagi terdakwa itu mesti ada tekennya di bahwa dia membela terdakwanya neken. Saya enggak datang pembelanya. Bagaimana? Saya bilang, kami ditunjuk menjadi pembela Pak Ustadz. Ya kami enggak minta teken sama Pak Ustadz untuk merestui kami, enggak. Cuma kami jangan sampai diusir aja. Minta pokoknya kami duduk nanti jangan diusir gitu aja. Oh saya bilang kalau di rumah saya kalian mau bela-bela aturan setan ini, saya bilang saya usir kalian. Tapi karena ini bukan rumah saya, jadi saya tidak berhak mengusir. Ya sudah, terserah kalian punya kerjaan. Sama aja kalian tuh, hakim mau jaksa kalian sama aja. Saya bilang. Udah, nggak ada urusan. Ya terima kasih pokoknya jangan diusir. Ya saya bilang begitu. Kalau di rumah saya kalian mau bicara hukum ini saya usir. Tapi kalau di sini saya bukan rumah saya tidak berhak mengusir. Ya sudah, jalan. Begitu sudah jalan itu. Iya tapi ternyata nasib itu karena salah sama Allah ya. Dan saya tidak sedih juga. Malah lebih sedikit ponisnya yang begitu kencangnya, lebih sedikit ponisnya daripada Satabu Isadola yang bekelit sini dibela dengan hukum KUHP. Malah lebih tinggi hukumnya, sementara saya yang ini yang dianggap pemimpinnya malah lebih kecil, padahal saya sadisnya bukan main di situ. Begitu ditanya sama jaksa, apakah saudara setuju ini dalam rangka tawakal ini ya? Apakah saudara setuju dengan negara Islam? Wah ini jaksa goblok. Saya tuding mungkin. Jaksanya kalau goblok seperti ini nanyanya. Kalau saya komunis itu ditanya setuju komunis apa tidak. Kalau sampah komunis seperti ini Islam, sampahnya umat Islam, dia tidak setuju. Saya cabut lagi. Ada asal goblok ini lah. Ada jaksa goblok di ruangan ini. Ketok palunya si hakim. Saudara terdakwa ini bukan di pinggir jalan, ini dalam sidang. Dasar goblok ini saya bilang. Maka saya terpaksa ngomong begini. Ya tapi Anda dituduh supersib. Kamu juga hakim supersib. Kamu supersib sama hukum Allah. Masuk penjaranya Allah, neraka jahanam itu kamu panas di situ. Kalau saya masuk penjara kamu, saya supersib sama hukum kamu itu. Saya masuk penjara kamu, paling saya bisa, insya Allah masih bisa minum kopi susu. Kalau kamu, saya bilang, masuk neraka jahanam, supersib sama hukum Allah. Berikut orang-orang di belakang kamu semuanya. Nanti kamu rasa kamu juga mati, saya juga mati. Belum tentu kamu duluan apa saya duluan. Kita buktikan nanti. Hakim jaksa. Hakim, jawab. Kalau saya punya pertanyaan salah. Kalau saya punya jawab salah, jawab. Haji kan hakimnya haji. Dia gini. Hakim, jawab itu. Saya punya ucapan itu kalau salah.
Terus dia namanya pintar lah hakim itu, nolek kepada jaksanya. Jaksa terusin. Disuruh terusin jawab, nanya, dia ngelemparkan itu. Ya saya pikir ngapain hidup ini. Nah itu tawakal itu begitu. Nggak ada perasaan, wah nanti hukuman berat. Saya bilang, nggak ada urusan manusia itu ngapain hukuman. Ya itu teman-teman tuh, ambil pembela supaya hukumannya rendah. Saya bilang, pembela sama setan, minta hukuman rendah udah ganyang saja apa yang ada di situ. Kan ada Allah yang menentukan nasib orang. Nah tawakal itu kurang. Nah itulah salah satu contoh tawakal itu, dan banyak lagi. Cuma kalau kita ceritakan pribadi terus nanti nggak enak juga. Cuman masalahnya, ya masalahnya tawakal itu ada bukti kehidupan itu bahwa ada Allah yang kita harapkan tuh. Apa saja kita dagang, ada Allah yang kita harapkan di dagang kita itu. Kita bertani, ada Allah yang kita harapkan dalam pertanian kita itu. Ini itulah namanya selalu istiqomah, rabbunallah semastaqamu itu. Kalau banyak hilangnya Allah itu. Dari kita banyak hilangnya, istiqomah bagaimana tuh. Nah, akhirnya saya dihukum 5 tahun. Waktu pertama itu kata SH itu si orang keraton itu SH lari ke Malaysia dia sama-sama dengan saya, dia dihukum 9 tahun dengan jawaban hukum dia nama SH, jawaban debat hukum. Akhirnya buku KUHP itu dibawa ke dalam sidang itu disobek. Kalau gitu untuk apa hukum KUHP ini disuek di pengadilan itu, terbang karena angin. Hukum KUHP itu soek sebenarnya. Berdebat KUHP sudah akhirnya dihukum 9 tahun. Terus ente saya bilang jawab pakai hukum itu dasar SH. Kalau saya nanti ini saya mau bilang begini. Itu mah kalau tidak hukuman mati itu rendah-rendahnya hukum seumur hidup tuh katanya. Kalau jawaban seperti itu. Iya saya bilang enggak, saya mau cari yang benar menurut Allah kan benar gini, tawakal Allah. Kalau gitu, kalau betul Ustadz konsekuen katanya kan, yang mengetik pledoi-nya saya apa jawabannya. Saya bilang ketik dan jangan dikurangin, ketik saja. Paling saya bilang 5 tahun nanti saya. Nggak mungkin katanya. Kalau nggak hukuman mati, saya umur hidup. Habis-habisnya lah. Kalau 20 tahun, tapi belum tentu 20. Pokoknya seumur hidup atau hukuman mati. Jawabannya betul-betul nantang. Iya, saya bilang tulis. Nanti tinggal saya baca. Jangan suruh orang lain nulislah, saya ngetik. Jadi dia kalau pengen tahu 5 tahun tuh. Kenapa tuh? Iya, ya kok bisa begitu? Lah iya. Tawakal Allah itu yang menentukannya Allah, bukan hakim jaksa. Ngapain kita mikirin ketentuan itu dari hakim jaksa? Nah, sudah. Saya masuk lagi 3 bulan kemudian saya masuk lagi. Nah, ini karena membela teman berpikir politik. Nah, ini cerita ini. Tapi serah diri pada Allah juga tetap, cuman kajiannya bagaimana membela teman. Jadi saya bilang, ini kan teman nanti di sidangnya susah. Supaya enak sidangnya, ada jalannya. Bilang aja bahwa mereka beli bom itu kepada saya. Nah, kan saya tolak itu. Saya tolak. Jadi kata si Anu itu, ya namanya main silat lidah. Kata si komandannya, besok pagi ini kasihan saat ini, besok pagi supaya dipulangkan. Siap. Jadi sudah semua tentara Malang itu sudah setuju saya besok pagi dibebaskan. Karena saya tidak terlibat. Sementara yang menyerahkan uang ke saya itu karena tidak mampu bertahan ngomong, sehingga saya di bagian ngomong yang bawanya Abdul Basir dia bertahan walaupun di strum sampai semaput, dia bertahan terus itu. Jadi saya ini menghadapi yang ngomong itu saja
gampang lah, karena yang bawanya tidak. Saya tidak pernah disuruh sama Ustaz itu disuruh bawa bom, tidak pernah. Jadi paksa-paksa enggak, tetap aja bertahan. Terus saya dipulangkan pagi-pagi, udah kumpul mereka, mau minta maaf, mau siapa, nanti dulu, saya bilang tenang dulu, dengar dulu saya bicara. Apalagi Pak Ustadz katanya, ini kan sudah tidak ada hubungannya. Saya bilang nanti dulu, itu kan mereka nanti kan harus disidang, kan jalannya dari mana? Jadi lebih baik begini supaya mereka segera disidang, biar mereka itu benar pernah beli bom. Jadi Borobudur di bom, Bali di bom, itu memang pernah beli bom. Belinya sama saya. Bilang saja uangnya sudah saya terima, tapi saya tidak belikan bom, gitu aja. Jadi mereka, oh iya memang pernah beli bom. Nah, berarti mungkin karena ke saya gagal, jadi dia cari yang lain, buktinya ngebom. Jadi saya bilang, saya pernah dikasih, jadi supaya mereka yakin bahwa mereka memang pernah cari bom, lewat saya. Jadi bilang aja, uangnya saya terima, tapi saya tidak belikan bom. Tapi gak enak Pak Ustaz, nanti bagaimana Pak Ustaz? Namanya kata, diapain uangnya? Ya sudahlah, saya biasa ngadapin begitu, saya bilang. Saya makan dipakai untuk kepentingan keluarga sendiri. Udah tulis saja, enggak apa-apa. Ya memang belinya ke saya, memang saya yang membeli kan. Saya pikir dengan alasan itu kan kurang hukumannya. Ini cerita tawakal ini. Sudah. Oh iya bagus juga, tapi kita enggak enak sama sebenarnya udah enggak usah dipikir. Saya kan paling pikiran saya itu secara hukum mereka, kalau cuma dibeli tapi tidak dibelikan, dimakan sendiri kan paling jadi saksi 2-3 bulan pulang sudah kan. Maksud saya itu, saya kesempatan di dalam itu mau membeat orang-orang yang belum beat itu, yang mujahid itu, mahasiswa itu. Mengisinya sambil membeat mereka. Karena yang beat itu baru Abdul Basir. Jadi sudah. Niatnya begitu. Niatnya terpenuhi. Tetapi hukumannya 20 tahun. Cuma ditanya bagaimana saudara terdakwa, dosen, sudah gitu mubalik lagi. Tapi terima uang kok tidak dibelikan. Ya saya tanya balik. Yang benar saya belikan apa tidak? Pak Hakim. Kata hakimnya. Ya, mungkin dipikir, ya namanya hakim lah Pak. Kalau dia bilang, ya yang benar ya. Kalau terima duit benar ya dibelikan. Kalau gitu hakim harus masuk penjara, sebab setuju kan. Tapi kalau dia bilang, kalau dia bilang tidak benar, ya bagaimana? Tidak benar. Coba, berarti hakim pendapatnya bagaimana rasionalisasinya? Senang sama kancuran. Jadi dia namanya hakim. Terus dia bilang, bukan dia jawab, jaksa. Pertanyaan lanjutan. Saya bilang dasar hakim. Jadi sudah saya tidak jawab. Tahu-tahu pekan depan, jadi sudah jelas itu. Hakimnya jelas bahwa saya cuma menerima uang tapi tidak belanjakan bongnya. Tuntutan jaksa jelas bahwa saya di kasusnya itu, waktu diperiksa itu kasusnya kan telah menerima uang untuk beli bom tetapi tidak dibelikan bomnya, uangnya dimakan sendiri. Pembelanya ditunjuk pemerintah, sebab tetap saya tidak terima pembela. Ditunjuk sama pemerintah itu. Itu begitu. Tidak ada kasus lain kan. Jadi saya pikir saya bebas lah itu. Tahu-tahu oleh karena itu tuntutan jaksa kepada yang bersangkutan tuntut 20 tahun. Toh itu si pembela 3 itu loncat. Ini apa-apaan? Wah, aturan. Orang cuma terima duit, tidak dibeliin. Kok malah dihukum berat ke kanan ya? Loncat orang 3 itu langsung berdiri dari tempat tidur, kan duduk di meja, dengarkan. Begitu tuntutan 20 tahun, terbangun mereka kaget. Ya saya ketawa, saya ke dasar iblis di hati. Ya. Saya pikir urusan Allah. Ternyata itu untuk bersampaian pada kehalifahan.
Kalau enggak yang kedua itu, enggak sampai pada kehalifan. Orang saya tuh karena istilah akidah iman pada Allah itu, saya kasar-kasar sama mereka tuh di luar akhlakul karimah. Tidak kepikir lagi karena orang NI itu bilang nyawa juga halal, apalagi hartanya kan gitu. Jadi saya tuh di penjara itu, pensiunis, bukan itu. Kalau dia lambat, saya marahin. Dapat gaji lambat. Ini sampai pernah saya bilang, nanti kamu disiksa oleh Allah itu sekeluarga kamu. Itu tidak bisa tidur orangnya. Besok subuh datang, aduh Pak Ustadz, maaf saya tidak bisa tidur semalam. Loh kenapa? Ustadz kemarin bilang nanti saya disiksa keluarga saya juga. Aduh tidak bisa tidur, saya maafkan saya. Saya bilang saya main-main saja itu ya sudah. Udah saya lagu-lagu, saya bilang sudah bebas, sudah tidak apa-apa. Terus terima kasih Pak. Tidak bisa tidur cuma karena saya ngomong ini. Ya karena takut. Karena biasa ngomong tuh terus mereka itu. Apa? Karena setannya barangkali ikut gitu. Tidak ngerti lah. Ya. Sampai pernah saya suruh kejar pegawai itu, lari semua satu. Pegawai provinsi itu, LP provinsi, direktur yang pengen jatuh, lari kabur semua. Saya suruh kejar pegawai. Bayangan mereka itu, waduh kita dibunuh ini. Gitu. Saking kejamnya NII itu. Baik saya pikir-pikir. Nah alhamdulillah ternyata untung saya begitu. Akhirnya sampailah kita kepada khilafah tuh. Coba enggak begitu. Mungkin saya enggak panjang-panjang pikir kan. Mikirnya jihad toh yang ada kan. Karena belasan tahun, 4 tahun, 5 tahun yang pertama itu ya mikirkan jihad. Tapi enggak sempat merenung banyak-banyak, enggak. Tapi setelah 20 tahun jatuhnya 15 oleh hakim. Jadi lampak banyak gitu. Macam-macam soal itu. Kenapa lama kan? Nah, titiknya Allah sudah tentukan khilafah ini harus tumbuh. Subhanallah lewat segala macam itu. Kalau saya pikir enggak gampang. Jadi kalau bukan rahmat Allah itu tidak mungkin kita berjamaah itu. Dalam keadaan sekarang dunia begini, udah firqah-firqah aja semua kita itu. Na'udzubillah min dzalik. Lalu untuk apa hidup? Padahal malaikat itu turun kalau istiqomah. Sudah berjamaah aja belum tentu, apalagi belum. Kapan kita merasa dibantu malaikat itu? Selama hidup kita ini dengan ibadah kita. Apalagi malaikatnya langsung ngomong atau apa tak, atau hiburan apa tak, belum tentu kita bisa menikmatinya. Padahal kita sudah berjamaah, apalagi yang di luar itu mana? Sebentar si anu itu wali bagaimana? Waliullah itu ya Bu, mudah-mudahan kalau pribadi ya, begitu kan pribadi seperti prinsip itu, mudah-mudahan saja jadi memang waliullah. Cuma waliullah kok membela umat dengan hukum setan itu. Jadi pikiran, cuma pribadi dia niatnya itu misalnya Allah lah. Cuma caranya salah. Seperti yang saya kutip ini, caranya salah ya, wanul muslimin. Maka tapi pribadi dia itu, wah insya Allah mati syahid itu. Di Afghanistan itu banyak yang harum anunya. Tapi firqah, tapi pribadi-pribadi ada yang harum mayatnya. Ada yang sudah 2 bulan itu mati itu malah anaknya itu bisa ini lagi. Saking sungguhnya dia ikhlas karena Allah itu. Ada yang Afghanistan itu orang Arab itu datang ke rumah saya itu. Sekarang di Jawa Barat. Dari Afghanistan pulang datang ke rumah cerita dia. Saya di Afghanistan itu jihad, ya dia ceritalah orang mayatnya harum pribadi-pribadi. Tapi untuk jamaah memenangkan rahmatan untuk umat ini itu tidak sampai. Tapi pribadi ternyata ada itu. Tapi untuk menangkan umat Islam dalam arti jamaah nggak bisa. Karena firqah itu azab kata Allah kan. Jadi 7 faksi di Afghanistan tuh. Rusia yang begitu hebat bisa diganyang, bisa lari.
Padahal Rusia itu lawannya Amerika baru cocok. Tapi itu dengan mujahid yang pakai batu saja sampai kalah mereka, saking tulus ikhlas pribadi itu ya. Tapi bawaan firqah begitu dah musuhnya lari malah dia sendiri tengkar, nggak jadi lagi pakai firqah. Maka untuk umat firqah nggak bisa. Nah, mudah-mudahan kalau khilafah ini bisa untuk umat nanti. Walaupun pribadi kita ada yang sukses ada yang tidak, namanya pribadi. Tapi kalau di situ pada umumnya tidak ini, tapi ada pribadi-pribadi tertentu hebat seperti itu sampai harum mayatnya. Yang di Sulawesi kemarin dibawa ke Bima itu, sehingga orang Bima itu bilang kalau gitu kita jihad ke Sulawesi ya, ikut pemberontak Sulawesi itu. Poso. Ya Poso itu. Waktu mayatnya si polisi itu bawa ke Bima juga, mati juga. Yang mujahidnya bawa ke Bima juga mati, satu kapal. Nah, turun yang mujahidnya itu harum sepanjang jalan itu. Sehingga pemuda-pemuda Bima itu bilang, wah kalau gitu kita daftar jihad ke Poso aja gitu. Harum pribadinya tuh. Tapi ya secara umat tidak bawa jamaah si firqah ya enggak sampai. Tapi pribadi bisa begitu. Mungkin dia tidak mementingkan golongan tadi, hanya mementingkan Islamnya itu, bukan golongannya barangkali ya. Jadi secara pribadi sih aja dia. Nah, sementara kalau firqah ya nggak laku. Nah itu mah kalah terus sampai di Mesir Hasan Banna itu dibunuh, ditunda. Kata Said Qutb itu ditunda hukumannya supaya kamu bisa minta maaf, hukuman dibatalkan, minta maaf saja, jadi hukuman mati bisa dibatalkan, kata penasihat istana Mesir setan itu. Sudah gitu kata Said Qutb, saya justru pengen cepat dilaksanakan hukuman mati itu, bukan minta ditunda. Saya pengen cepat ketemu sama orang yang sangat saya cintai, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Kalau ditunda rugi, saya cepat laksanakan. Waduh, bukan mau minta ditunda. Lah, kalau bukan orang tawakalnya besar mana mah? Nah, seperti yang saya cerita tadi, di antara kitab para mujahid yang berjuang tuh pengen membela diri supaya hukumannya tidak banyak dah. Itu terjadi semua dalam kehidupan nih. Jadi kita ngeliat ini, jadi yang benar itu ternyata yang orang istiqomah itu. Tatanazzalu al-mulul malaikah la takhaf wa la tahzan. Indahnya. Nah, maka istiqomah itu tadi supaya kita tanya pribadi kita, ada enggak Allah di sini? Saya ngomong seperti sekarang, ada enggak saya butuh Allah? Allah tahu kan? Kalau dia ngomong tuh umpamanya apa? Allah itu tahu seperti yang saya tahu itu. Maka kita kalau tidak ada Allahnya istighfar. Astagfirullahaladzim. Waduh, saya kendaraan tadi kok tidak ingat Allah. Ingat mau sampainya itu. Allahnya nggak diingat. Baru nanti kita mulai lagi. Ingat sudah. Tapi kalau kita lewat begitu saja, setan itu pintar. Kita terus capek memenuhi kepentingan dan keinginan kita duniawi ya. Tapi nilai ibadahnya tekor. Nah itu kalau ngajar iblis itu. Sampai kita tidur juga digoda. Nah itulah dia. Mudah-mudahan nanti ada acara apa tadi itu sudah sampai ya. Ya. Kita akhiri dulu. Sudah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini membawa kita serius untuk senantiasa bisa memulai mempertanyakan hati kita dalam setiap kegiatan itu ada Allahnya enggak gitu. Mudah kita diberi kemampuan oleh Allah batin untuk itu, sehingga kita bisa istiqomah supaya senantiasa dalam hiburan. Saya akhiri dulu ini waktu qaul hadza astagfirullahaladzim dosa muslimin muslimat yang beragami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara tanya acara komentar-komentar yang punya